sahabat Al-Ikhlas. Jumpa lagi dengan saya Joko Soleh Al-Ikhlas. Di sini adalah Gua Langse. Tempatnya ada di pantai selatan, di bawah tebing-tebing. Ya, perjalanan dari tempat parkir itu sekitar 2 jaman dengan jalan yang merambat. Alhamdulillah kita sampai Gua Langse. Oke, nanti saya ceritakan tentang apa tuh Gua Langse dan siapakah yang pernah kesini dan bagaimana histori atau sejarahnya. Oke, sahabat Al-Ikhlas, yes you. Ayo, Al-Ikhlas. Siapa yang mau ke sini? Kempis Pindo judulnya. Siapa yang punya nyali? Ayo. Terus Mbak Cimul, kamu bisa. Ngono ngaku nom. Ayo. Lanjut. Terus. Wah, hebat Mbak Cimul. Yang muda kalah. Ayo. Terus Mbak Kaci. Pegangan. Ini guanya. Yuk, saya liatin. Ada. Ini guanya. Ini jalan turunnya ke gua nih. Ya, kita tadi habis masuk sana. Ya. Terus nah, itu naik masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Al-Ikhlas. Jumpa lagi dengan saya Joko Soleh Al-Ikhlas. Kali ini saya hanya ingin cerita tentang sebuah petilasan yang ada di sebelah selatan daerah istimewa Yogyakarta. Banyak orang berwisata di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Pemandangannya sangat indah pastinya. Pantai-pantainya indah, bukit-bukitnya indah. Tapi jarang orang tahu di situ ada sebuah petilasan. Ya, ada di bawah lereng bukit, tebing-tebing, namanya Gua Langse. Saya tidak tahu kenapa dinamakan Langse. Konon di Gua Langse itu tempat bertapanya para raja Mataram Islam, dari Panembahan Senopati sampai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan di situ pernah digunakan juga untuk rapat para wali. Ya. Dan bila mana para raja itu ingin bertemu, membicarakan sesuatu dengan penguasa Laut Selatan, yaitu Kanjeng Ibu Ratu Kidul, disitulah mereka bertemu. Ya. Sekilas kemarin kita tanya kepada juru kunci yang ada. Sayang, juru kunci yang dulu pernah saya temui namanya Mbah Inem, yang setengah abad lebih dia tinggal di Gua Langse itu. Dia sudah sepuh dan dibawa pulang oleh keluarganya. 50 tahun lebih beliau tinggal di situ melayani para peziarah. Intinya sahabat Al-Ikhlas, jangan pernah musyrik dan syirik. Hanya kekuasaan Allah yang ada. Saya hanya cerita di sini. Ya, makhluk Allah itu macam-macam. Ada yang gaib, ada yang nyata. Termasuk jin di sini adalah makhluk Allah yang gaib dan hidup. Konon juru kunci cerita, kononnya itu sering sekali Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, berkunjung ke situ, bahkan menginap. Dan bahkan setiap bulan Yung Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 almarhum juga sering ke situ tanpa pengawalan dengan naik sepeda motor. Pak Harto, Presiden RI juga, yang kedua juga sering ke situ. Dan semua penduduk-penduduk atau warga-warga biasa juga sering ziarah di situ. Ya, saya tidak tahu tujuan mereka apa. Kalau saya, semoga aja tujuannya hanya ingin mengharap ridhonya Allah. Saya hanya ingin cerita bahwasanya letak Gua Langse itu ada di Desa Giri Cahyo, Purwosari, Panggang, Gunung Kidul. Jadi dari Pantai Parangtritis itu ke timur, kita naik ke arah Panggang, nanti ada pertigaan, kita belok kiri, susuri jalan itu, nanti sampai ada pertigaan, ada plakatnya Gua Langse, susuri jalan setapak itu, mobil bisa masuk walaupun jalannya belum aspal, masih tanah. Akhirnya sampai di parkiran, di situ Anda bisa ketemu juru kunci dan Anda akan ditunjukkan kemana jalannya. Dari parkiran itu kita ke selatan sekitar setengah kilo. Lalu kita ketemu batu-batu besar, terus tebing curam sekali. Nah, kita turun. Turunnya ya tebingnya seperti ini, nah rata-ratanya. Ya. Jadi kita berpegangan akar-akar pohon, kayu-kayu yang dibuat oleh penduduk setempat untuk memudahkan para peziarah. Alhamdulillah sekarang sudah ada tangga 10 tangga.
Tapi walaupun sudah ada tangga, tapi tetap kita harus melewati jalan curam, jalan-jalan yang curam, tebingnya seperti ini, dan kita pegangan akar-akar pohon dan kayu-kayu yang disediakan oleh para penduduk situ untuk memudahkan para peziarah. Sampai di situ, sampai di bawah, kita akan ketemu bangunan, ya, bangunan yang gentengnya warnanya biru. Itu tempat istirahat dan sebelahnya ada mushola. Ya. Dan kita lihat ke atas, di bawah batu besar, atau di atas batu besar itu ada semacam tempat berdoa. Ya. Jadi pandangannya kalau lihat ke selatan langsung ombak, langsung laut. Indah sekali pokoknya. Anda kalau ke sana itu malas pulang pasti. Terus nanti kita berjalan ke barat akan ketemu Gua Langsai. Gua Langsai, di sana juga ada air bersihnya, ya, ada air bersihnya, seger sekali. Kemarin saya guyurkan kepala saya, waktu itu jujur waktu itu kemarin ke sana itu saya pas pusing, saya guyurkan kepala, saya minta ya Allah dengan air ini ya Allah, pusing saya hilang. Alhamdulillah saya sembuh dari pusing itu, saya sehat. Gua itu ya sekitar 100 meter lah ke dalam, harus bawa baterai kalau masuk karena banyak stalaktit yang bisa membenturkan kepala Anda ke situ. Jadi harus bawa baterai dan hati-hati. Insya Allah sekarang guanya sudah bersih. Para penduduk situ benar-benar merawat. Jadi dari mulut gua itu langsung lepas pantai. Indah sekali. Inilah Gua Langsai yang menjadi ikon spiritual yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ada keunikan lagi di Gua Langsai, bahwasanya bila mana para peziarah kebanyakan itu pada nginep di situ, pada bermalam di situ sampai hajatnya terkabulkan. Tapi nasihat saya adalah ingat, kalau kita manut Gusti Allah dengan ilmu Allah, kalau kita manut jin dengan sebelah kiri kita ini, pasti kita akan tersesat. Hindari musyrik dan syirik. Di situ tempat meditasi berdoa yang baik sekali, karena para wali Allah juga pernah berdoa bersama-sama di situ. Ya, mungkin hanya itu yang saya sampaikan tentang Gua Langsai, sebuah tempat yang sangat dahsyat saya bilang, yang mungkin Anda akan terkesan jika berkunjung di sana. Ya, hanya itu yang saya sampaikan tentang Gua Langsai. Tentunya pasti ada amalan nih yang ditunggu nih. Ya, tentunya ada amalan yang ditunggu. Saya sudah pernah bilang tentang fadilah surat Al-Fatihah. Ya. Saya pernah diberi ijazah sama guru saya, Bapak Condro Sutresno, tentang Al-Fatihah ini. Akan saya sampaikan salah satu khasiat surat Al-Fatihah. Dari surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Ya. Di dalam 7 ayat itu ada ayat yang berbunyi seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Di dalam Anda punya kesempitan atau hajat yang besar, bacalah Al-Fatihah dengan keadaan khusyuk.
Di waktu iyyaka nasta'in diulang 11 kali. Di waktu bilang iyyaka nasta'in, mulut kita bilang iyyaka nasta'in, hati kita mohon kepada Allah apa yang menjadi hajat kita. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoa dalam hati kita. Iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat sahabat Al-Ikhlas, amalkan bila mana punya hajat yang besar, mendesak. Baca surat Al-Fatihah seperti itu sehabis sholat fardumu, baca 11 kali. Hajat apapun. Dan bila mana panjenengan di depannya ada orang sakit, mau sakit kesurupan atau sakit medis, untuk pertolongan pertama bacakan di air saya bilang. Air berarti belum dimasak. Boleh aqua, boleh air sumur. Bacakan seperti itu 11 kali juga, ditujukan untuk si sakit dan dimohonkan kesembuhan, diberi kesembuhan oleh Allah. Insya Allah akan sembuh atas asal panjenengan yakin kepada Allah tentang barokah Fatihah ini. Sekian dari saya, banyak salah saya mohon maaf, banyak kesalahan mungkin karena kekurangan ilmu saya, kebodohan saya. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih sahabat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ikhlas Yasiu.